Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremy Peter Natalian Pradana Telombanua. Di sini saya akan menggunakan metode Mora dan metode Waspas untuk menentukan karyawan terbaik berdasarkan hasil perankingan yang dapat dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Pertama-tama saya akan menjelaskan perhitungan menggunakan metode Mora, di mana metode Mora itu sendiri adalah sistem multi-objektif yang saling bertentangan secara bersamaan. Metode ini diterapkan untuk memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks. Di sini saya sudah menyiapkan data yang diperlukan, di mana data-data ini saya ambil dari jurnal yang saya pilih dengan judul penerapan metode Mora dan Waspas dalam perekrutan calon karyawan terbaik. Jadi untuk data dari jurnal ini saya kopikan ke Excel untuk melakukan perhitungan pada pembahasan kali ini. Pertama-tama kita mencari nilai dari pembagi, di mana nilai pembaginya itu adalah alternatif pada satu kriteria dipangkatkan menjadi 2. Maka kita masukkan rumus sama dengan S-QRT, lalu dalam kurung C10 pangkat 2 ditambah C11 pangkat 2 ditambah C12 pangkat 2 ditambah C13 pangkat 2 ditambah C14 pangkat 2. Setelah itu di enter, lalu setelah mendapat nilainya maka digeser ke kanan untuk perhitungan secara otomatis. Setelah itu kita mencari ternormalisasinya, di mana ternormalisasinya adalah nilai setiap alternatif pada satu kriteria dibagikan dengan nilai pembagi. Maka kita masukkan rumus C10 dibagikan dengan nilai dari pembagi. Maka nilai dari pembagi ini yaitu C17, maka kita menguncinya untuk menghitung dari ternormalisasi ini. Enter, lalu kita geser ke kanan. Setelah itu digeser ke bawah, sehingga perhitungannya dapat kita dapatkan secara otomatis. Setelah itu masuk pada optimalisasi, di mana optimalisasi ini yaitu hasil dari ternormalisasi dikalikan dengan nilai bobot. Jadi masukkan nilai ternormalisasinya dengan rumus sama dengan C19 dikalikan dengan C8. Dari C8 ini maka dikunci lalu enter. Setelah itu, setelah mendapat hasilnya kita geser ke kanan. Setelah itu geser ke bawah. Lalu kita mencari nilai maksimum dan minimum. Pada nilai maksimum yaitu normalisasi terbobot dalam kategori benefit, di mana kategori benefit dimulai dari kriteria yang disimpulkan dari C1 sampai dengan C5. Maka kita masukkan rumus untuk mencari nilai maksimum, yaitu sum if dalam kurung, lalu kita masukkan rumusnya yaitu maka masukkan nilai sum if dalam kurung C97 dan C sampai CH7, di mana nilai tersebut adalah nilai dari kategori. Nilai dari kategorinya itu dikunci. Setelah itu masukkan kata benefit, lalu masukkan nilai optimalisasi, lalu enter. Maka setelah mendapat hasilnya maka
geser ke bawah untuk mendapat hasil dari alternatif lain secara otomatis. Untuk langkah berikutnya yaitu mencari minimum, di mana minimum itu adalah normalisasi terbobot dalam kategori cost. Itu hampir rumusnya itu sama dengan dari maksimum, hanya saja ditambahkan dengan nilai cost bukan benefit lagi, yaitu dimana rumusnya yaitu sum sama dengan sum if, masukkan nilai kategorinya secara keseluruhan, lalu ditambahkan dengan cost, lalu masukkan nilai ternormalisasinya, di enter. Setelah mendapat nilainya, maka digeser ke bawah. Setelah itu, setelah mendapat nilai maksimum dan minimum, maka nilai maksimumnya dan minimumnya ini dikurangkan. Maka C35, maka maksimum dikurangi dengan minimum, lalu enter. Maka tinggal digeser ke bawah untuk mendapat nilainya secara otomatis. Setelah itu melakukan perankingan, yaitu masukkan rumus rank ECure, lalu masukkan nilai alternatif pertama yaitu F35, lalu nilai maksimum pengurangan dari maksimum dan minimum secara keseluruhan yaitu F35 sampai F39, dan kedua rumus ini dikunci, lalu titik koma 0, setelah itu enter. Lalu tinggal digeser ke bawah untuk mendapat nilainya secara otomatis. Maka nilai perankingannya yaitu kita mendapat nilai dari alternatif A1 sebagai urutan tertinggi. Jadi hasil perhitungan tabel di atas ini dapat dilihat bahwa A1 merupakan karyawan terbaik dengan nilai tertinggi. Baik, saya akan melanjutkan untuk metode yang kedua, yaitu metode WASPAS. Metode WASPAS itu sendiri adalah yaitu mencari prioritas pilihan yang paling sesuai dengan menggunakan pembobotan. Di sini sudah saya sediakan data yang saya ambil dari jurnal yang menjadi pilihan untuk pembahasan kali ini. Setelah itu kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan normalitas pada pembobotan. Maka kita mencari nilai bobot di sini, nilai normalitas pembobotan, yaitu nilai bobot dibagi jumlah bobot secara keseluruhan. Maka bisa dirumuskan sama dengan C4 bagi sum C4 hingga H4, dan ini dikunci dengan menggunakan perintah dolar yang ada di setiap kolom. Setelah itu enter. Setelah mendapat nilai tersebut, kita geser hingga mendapat nilainya secara otomatis. Untuk membuktikan bahwa nilai normalitas ini benar apa enggak, maka kita melakukan uji coba di mana kita menjumlahkan seluruh nilai normalitas bobot yang ada pada tabel ini dengan menggunakan rumus sama dengan sum C13 hingga H13. Enter. Karena nilainya 1, maka nilai normalitas bobot ini dinyatakan benar. Setelah itu kita melakukan perhitungan pada setiap alternatif dan kriteria, yaitu kita masukkan rumusnya, yaitu if dalam kurung C13
Sekali lagi, sama dengan if C3, di mana alternatif yang pertama dan juga kriteria yang pertama sama dengan cost, dilanjutkan dengan min, lalu jumlah kriteria secara keseluruhan, yaitu C6 hingga C10. Terus dibagi alternatif dan kriteria yang pertama, terus dilanjutkan dengan titik 2, C6 lagi, terus dibagi max. Setelah itu nilai dari keseluruhan dari kriteria dari 5 alternatif. Setelah itu enter. Setelah mendapat nilainya, maka kita menggeser ke kanan dan juga ke bawah hingga setiap kolom terhitung secara otomatis. Setelah kita mendapatkan nilai dari setiap alternatif dan juga kriteria, maka dilanjutkan dengan menghitung WCM. WCM di sini yaitu penjumlahan di mana nilai alternatif dikalikan dengan bobot. Maka rumusnya yaitu sum C15 alternatif yang pertama, kriteria yang pertama, dikalikan dengan bobot yaitu C13, lalu dilanjutkan dengan yang di sebelahnya yaitu D15, dikalikan dengan bobot yaitu D13, lalu E15 dikalikan dengan E13. Setelah itu dilanjutkan dengan F16 dengan F13. Setelah itu G15 dikalikan dengan G13. Setelah itu nilai dari alternatif yang terakhir yaitu H15 dikalikan dengan H13. Di enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Kita ketika mendapatkan ini kita tarik ke bawah, maka setiap kolom dihitung secara otomatis. Selanjutnya kita menghitung nilai WPM. Kita masukkan rumus yaitu kita ketik produk yaitu nilai alternatif pada satu kriteria itu dipangkatkan dengan bobot yaitu C15, maka dirumuskan menjadi C15 dipangkatkan dengan 0,2, terus 1 dipangkatkan dengan 0,2, setelahnya itu 1 dipangkatnya 0,15, lanjut 1 dipangkatkan dengan bobot yaitu 0,2, setelah itu 1 dipangkatkan dengan 0,15, selanjutnya 0,5 dipangkatkan dengan 0,1. Untuk rumusnya ini sudah tertera. Setelah itu di enter. Setelah mendapat nilainya, maka kita tarik ke bawah hingga kita mendapatkan nilai WPM secara keseluruhan. Selanjutnya kita melanjut pada QI, yaitu di mana WSM dikalikan dengan 0,5 sebagai nilai tetap ditambah dengan WPM dikalikan dengan 0,5 atau dirumuskan dengan D22 dikalikan dengan 0,5 ditambah dengan 0,933 dikalikan dengan 0,5 lalu di enter. Setelah mendapat nilainya, maka kita tarik ke bawah hingga kolom terhitung secara otomatis. Setelah kita mendapat nilainya, maka kita masuk pada perankingan. Untuk rumus perankingan yaitu masukkan perintah sama dengan rank EQUR, terus kita masukkan nilai alternatif cure yang pertama, terus dilanjutkan dengan jumlah atau kita masukkan nilai EQUR secara keseluruhan.
atau dirumuskan dengan rank, accure, F22. Setelah itu dimasukkan rumus dari F22 hingga F26, lalu masukkan nilai 0, enter. Setelah itu kita scroll ke bawah, maka secara otomatis nilainya terhitung secara otomatis. Jadi di sini kita bisa lihat ada tabel di sini bahwa A1 memiliki angka tertinggi yang dijadikan sebagai karyawan terbaik karena memiliki ranking yang paling tinggi dibandingkan dengan alternatif lain. Jadi, menggunakan metode Mora atau menggunakan metode Waspas, maka kesimpulannya adalah alternatif A1 adalah menjadi alternatif yang paling baik. Pada jurnalnya kita bisa lihat bahwa alternatif A1 atas nama Anom. Demikian penjelasan metode Mora dan Waspas. Segala kekurangannya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.